Sejumlah rudal dari Iran mengakibatkan kerusakan di sejumlah titik di Tel Aviv, Israel. Laporan ini diterima polisi pada pukul 7.45 waktu setempat. Bangunan permukiman warga terpantau hancur dan polisi pun masih memeriksa satu persatu unit rumah. There are approximately 20. They've all been in light condition. And that's because they're listening to the instructions of the Home Front Command. Time and time again, we open up the bomb shelter doors or we open up the underground protected area doors and we're taking out people who are alive. Versus people who unfortunately at other areas in the past haven't listened. We've been seeing miracles time and time again when you're looking at the sheer damage to the infrastructure of these people's homes. Serangan ini merupakan serangan balasan yang dilancarkan Teheran setelah sebelumnya Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklir Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan. Kini polisi dan tim penyelamat masih mencari dan mengevakuasi warga yang terkena reruntuhan. Fasilitas pengembangan energi nuklir di Isfahan dan kota lain di Iran hancur akibat serangan Amerika Serikat. Amerika menggunakan 6 pesawat bom siluman dan menjatuhkan sekitar 12 bom penghancur. Namun Iran melancarkan serangan balik ke Tel Aviv dan Haifa, Israel. Citra satelit menampilkan kerusakan parah di fasilitas nuklir di Isfahan, Iran pasca dibombardir oleh Amerika Serikat. Serangan udara besar-besaran dilancarkan Amerika pada Sabtu waktu setempat dan menyasar fasilitas nuklir Iran di 3 kota. Amerika menggunakan 6 pesawat bom siluman dan menjatuhkan sekitar 12 bom penghancur. Presiden Donald Trump mengkonfirmasi serangan Amerika Serikat ke 3 kota di Iran, yaitu Fordow, Natanz, dan Isfahan yang diklaim menyasar fasilitas pengembangan nuklir milik Iran. Sementara itu, Iran melancarkan serangan balasan ke Israel pasca Amerika Serikat ikut campur. Serangan rudal Iran menghantam kota Tel Aviv dan Haifa. Serangan ini merusak infrastruktur penting di Israel. Serangan ke-20 Iran ke wilayah pendudukan Israel ini juga menggunakan rudal balistik Khaibar Shehan generasi ketiga. Memanasnya konflik Iran dan Israel membuat pemerintah Indonesia mengevakuasi warga negara Indonesia yang ada di kedua negara. Evakuasi WNI gelombang pertama melalui Azerbaijan berjalan lancar. Konflik antara Iran dan Israel kian memanas. Pemerintah Indonesia mengevakuasi WNI yang tinggal di Iran dan Israel secara berkala. Data terakhir, 97 WNI telah dievakuasi sejak Sabtu lalu melewati perbatasan Iran dan Azerbaijan dengan selamat. Mereka kemudian diterbangkan dari kota Baku, Azerbaijan ke tanah air. Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Iran mulai dilakukan hari ini. Evakuasi ini merupakan tahap pertama dengan jumlah WNI sebanyak 29 orang. Sebanyak 29 WNI yang dievakuasi dari Iran akan tiba di Jakarta pada Selasa sore besok. Lalu kami menempuh perjalanan sekitar 16 jam via darat menggunakan bis. Sekitar ada 4 rombongan dari WNI. Tentunya 16 jam di jalan bukan sesuatu yang mudah ya dengan kondisi seperti itu. Jadi selama di perjalanan teman-teman Bapak Ibu dari KBRI juga menyediakan beberapa akomodasi untuk kami, logistik untuk kami, sehingga kami tidak panik, khawatir, ataupun merasa kelaparan di jalan. Pemerintah Iran mencatat ada 578 WNI berada di Iran dan Israel, dengan rincian 386 WNI di Iran dan 192 WNI di Israel. Mayoritas WNI adalah pelajar dan mahasiswa. TNI mengerahkan 34 personelnya yang tergabung dalam crisis response untuk melakukan proses evakuasi.
Pemirsa, Iran mengancam akan memblokir Selat Hormuz akibat campur tangan Amerika Serikat yang ikut menyerang Iran. Penutupan jalur distribusi minyak dunia ini diduga akan berdampak pada harga minyak dunia. Ancaman menutup Selat Hormuz disampaikan Iran pasca ikut campurnya Amerika Serikat yang menyerang Iran di 3 kota. Otoritas Iran mengkonfirmasi bahwa rencana itu telah didukung oleh parlemen Iran dan saat ini menunggu persetujuan dari Dewan Keamanan Nasional Iran. Penutupan Selat Hormuz diprediksi akan mempengaruhi harga minyak dunia. Pasalnya, selat ini menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab dan Samudra Hindia. Sebagian besar ekspor minyak dari negara-negara besar regional harus melewati Selat Hormuz. Di antaranya ekspor minyak dari Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Qatar, Iran, dan Kuwait. Sekitar 20% atau 20 juta barel minyak mentah setiap harinya melintas melalui Selat Hormuz untuk konsumsi global. Konsekuensi penutupan Selat Hormuz tidak hanya dirasakan oleh negara teluk pengekspor minyak, namun juga akan dirasakan oleh sebagian besar negara di dunia, termasuk Amerika Serikat. Amerika Serikat kini ketar-ketir, bahkan mereka malah meminta China untuk membujuk Iran agar tidak menutup Selat Hormuz. Tim Liputan iNews melaporkan. Evakuasi warga negara Indonesia gelombang pertama melalui Azerbaijan berjalan lancar. Evakuasi dilakukan melalui jalur darat selama 16 jam sebelum nantinya diterbangkan ke Indonesia. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait evakuasi, kami telah terhubung dengan mahasiswi di Baku, Azerbaijan, Nur Hafizatul Alfidiah. Selamat malam, apa kabar Mbak Alfi? Halo, selamat malam. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Mbak Alfi, boleh diceritakan bagaimana proses evakuasi yang Anda lalui? Betulkah Anda melalui perjalanan darat belasan jam, Mbak? Iya, betul. Jadi kita berangkat itu hari Jumat jam 7:30 dari KBRI ke perbatasan Azerbaijan melewati Provinsi Gilan. Gitu, Kak. Jadi kita berangkat ada sekitar 4 bis. Ada sekitar 4 bis. Di masing-masing bisnya ada teman-teman dari kesehatan terutama gitu. Jadi memang kita tiba di Azerbaijan, di perbatasan Azerbaijan itu tepatnya jam 7:30 menjelang maghrib gitu. Baik, selama perjalanan bagaimana situasinya, Mbak? Apakah juga didampingi oleh pihak dari Indonesia? Iya, kalau pendampingan kita pergi evakuasi itu didampingi Bapak Ibu KBRI, terutama ada PWNI juga dari Kemenlu dan disambut dengan rekan-rekan Bapak Ibu staf KBRI Baku gitu. Baik, berapa orang total yang ikut evakuasi gelombang pertama bersama Anda? Ada 97 WNI, Kak. 97 yang bersama Anda? Ya. Oke, ketika di Iran, Mbak Alfi, Anda ada di kota mana? Dan ketika serangan itu berlangsung dari Israel ke Iran, bagaimana dampak yang Anda rasakan di sana? Saya kebetulan ada di Tehran, ibu kota Iran sendiri, Iran bagian tengah. Jadi memang serangan pertama itu hari Jumat pagi ya, hari Jumat sekitar subuh itu memang malamnya itu kita kan lagi menyaksikan perayaan Hari Raya Idul Qadir gitu. Hari Raya Idul Qadir itu seperti hari rayanya masyarakat Iran. Nah, itu memang euforianya sangat kelihatan banget gitu. Jadi orang-orang keluar ke taman untuk melihat petasan-petasan gitu. Nah, ternyata ada kita baru ngeh itu paginya, jadi teman-teman sudah mulai gencar. Kalau ada kemarin itu selain petasan dari perayaan Idul Qadir juga ada serangan Israel yang pertama gitu, Kak. Jadi di hari kedua itu kami masih mentolerir, mungkin sebentar lagi selesai gitu, seperti serangan-serangan sebelumnya, nggak berkepanjangan seperti ini hampir 1 minggu gitu. Terus setelah hari keempat, hari ketiga, hari keempatan itu sudah mulai ada imbauan dari KBRI untuk melakukan evakuasi. Oke, kapan rencananya Anda akan berangkat ke Indonesia, Mbak?
Kalau untuk saya belum tahu Kak, karena dari pihak PWNI juga dan KBRI itu memprioritaskan untuk yang berkeluarga dulu. Jadi memang hari ini ada 29 WNI yang sudah diberangkatkan, terbagi jadi 3 gelombang gitu. Dan rata-rata memang didominasi oleh yang sudah berkeluarga. Artinya prioritas yang diberikan itu kepada yang sudah berkeluarga, Mbak? Ya, benar. Jadi satu penerbangan dengan orang tua dan juga anaknya, begitu Kak. Baik. Terakhir Mbak Alfi, barangkali masih ada teman-teman warga negara Indonesia yang memang saat ini masih berada di Iran, kemudian teman-teman Mbak Alfi sendiri yang masih berada di sana, bagaimana kondisi terakhir? Jadi memang di sana waktu kita berangkat itu kan internetnya sudah mulai lemah banget, jadi nggak bisa buat akses aplikasi di luar seperti Zoom atau WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya. Tapi mendukung untuk aplikasi lokal Iran. Untuk saat ini kami masih berhubung baik dengan teman-teman yang masih di Iran melalui aplikasi lokal Iran. Saat ini memang kondisinya karena teman-teman dipindahkan di kota Qum, jadi suasananya tidak seberapa mencekam seperti di Tehran sih Kak gitu. Jadi masih terhitung aman. Tapi memang ada wacana untuk melakukan evakuasi selanjutnya, evakuasi gelombang kedua jika kondisinya sudah mulai tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Begitu Kak. Baik. Terima kasih Mbak Alfi. Kita doakan terus Mbak Alfi dan teman-teman di sana sehat selalu dan lancar kepulangannya menuju ke tanah air. Terima kasih Mbak Alfi sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, sehat selalu Mbak.